Itu yang namanya apa? Uhuwah, saudara. Nggak ada penting kamu ngaji di mana, kamu harokah apa. Nggak penting. Udah nggak zaman itu. Itu zaman penjajahan begitu dipecah belah berdasarkan harokah. Udah nggak zaman. Kenapa Anda setelah ngaji, setelah berharokah malah kemudian jadi pecah? Bukankah Islam menyatukan hati kita yang terbelah? Lantas kenapa? Antum Salafi, antum Hizbut Tahrir, antum PKS, antum NU, antum Muhammadiyah, antum Tabligh. Bahkan orang jamaah Tabligh dihina. Jamaah kompor. Kemana-mana bawa kompor. Masya Allah. Mulut antum, saya bilang. Ya? Apa kata Rasulullah? Man kana yu'minuna billahi wa bil yaumil akhir kulul haq au yasmut. Antum ngomong yang benar. Kalau enggak, diam lebih baik. Kenapa? Hati-hati. Sibabul muslim fusukun. Wa qitaluhum kufrun. Mencaci. Antum baru mencaci aja. Fasik antum. Sibabun muslim fusukun. Wa qitaluhum. Qital antum tahu? Antum bunuh. Kufrun. Kafir udah selesai. Itu Rasul yang ngomong, bukan saya yang ngomong. Jangan main-main antum. Ngelihat pakaian beda dikit, oh dia bukan golongan kita. Apa urusannya? Saya karena suka batik aja kan gak apa-apa. Beliau suka pakai cuban, gak apa-apa. Beliau punya jenggot karena ada yang dipanjangin, makanya gak bakat saya. Tuh antum ada bakatnya, Wisnu ada bakatnya. Saya itu mas, udah colok-colok di sini, udah pakai Firdaus, tumbuhnya di sini. Saya cuma segini. Bapak saya Sumedang, ibu saya Solo, nggak ada bakat. Udah saya gini-giniin, nggak keluar dia. Mau gimana? Antum ada. Saya kalau punya pingin saya punya. Masih mending saya. Ustadz Felix itu cuma 5 lembar. Iya, Cina susah mas. Cina itu jarang ya. Saya bilang, Lix, ya karena saya sama dia kan kakak adik. Dia manggil saya Akang, saya manggil dia Laklik gitu aja. Lik, saya bilang, itu jenggot cuma 5, kayak kumis kucing, cukur aja. Ya nggak bakat mas. Dan jangan mengukur seseorang itu dari sininya. Apa kata Rasulullah? Innallaha la yanzuruna ila suwarikum wa aksamikum, walakin yanzuruna ila qulubikum wa a'malukum. Allah itu nggak menilai rupa dan fisik kalian. Allah itu nilai hati dan amal kalian. Alhamdulillah saya sekarang sekeliling sama Mbak Peggy Melati Sukma. Peggy Melati Sukma, feminis mas. Bajunya filmnya apa? Pusing film itu. Ingat nggak? Sekarang gimana? Wah, keliling dunia beliau. Sejak cerai, beliau keliling dunia ngapain? Dakwah. Sekarang keliling sama saya se-Indonesia, bebasin buta aksara Quran di Indonesia. Lebih dari 100 juta anak Indonesia Muslim nggak bisa baca Quran. Kita sekarang keliling Indonesia. Beliau keliling, saya keliling. Jangan saling menghina. Kami berdua, antum, itu kayak membangun rumah, batu bata masing-masing. Saling susun. Cakep itu. Saya cuma batu bata kecil. Yusuf Mansur batu bata kecil. Arifin Ilham batu bata kecil. Agim batu bata kecil. Ya, ustadz-ustadz yang lain batu bata kecil. Jangan bilang apa? Gue gak butuh batu bata lu. Gak bisa mas. Kita batu bata. Yang punya rumah itu Allah. Ente baru belajar alif bata udah berani bid'ah-bid'ahin. Kafir-kafirin. Ilmunya masih cetek, Masya Allah. Antum tahu kalau orang sabuk putih gimana? Sabuk putih gimana biasanya? Petentengan ya, semua orang ditendang. Sabuk putih tuh. Kalau orang sabuk hitam gimana? Dia kalem mas, diem aja tapi sekali tutok, bup. Memang nggak kelihatan, jantung putus mas. Terus, hati-hati antum. Sabuk hitam tuh kalem ilmunya mas. Yang sabuk putih itu, masya Allah, dinding itu sepatunya semua. Semua ditendangin, semua diharamin, semua dibid'ahin, semua kufur, kafir, wah, bukan jemaah kita, firqah, wah, masya Allah. Jangan begitu antum itu. Rasul itu menyatukan hati kita setelah terpecah belah. Aus dan Khazraj disatukan. Kok jadi muslim malah terpecah belah ini? Aneh ini. Jangan ngaji sama Ustadz Anu, Ustadz itu gak nyunah. Ini yang nyunah. Apa maksudnya nyunah? Saya gak ngerti nyunah itu apa. Ya, karena saya belajar. 20 tahun saya belajar, saya ngerti apa itu sunnah, tapi nggak seperti yang antum tafsirkan. Ya, jangan begitulah. Ya ini saya sampaikan pesan supaya apa? Jangan antum cakar-cakaran di sini. Sepulang dari sini kita, jangan masjid anda tuh tarbiyah itu, PKS itu, jangan itu HTI itu nggak boleh itu. Ya HTI itu apa itu? Demokrasi kufur. Wong sholat aja belum dibenerin, demokrasi kufur. Itu jamaah tabligh itu nggak usah dekat-dekat jamaah tabligh, diajak hurus nanti. Anak istri ditinggalkan. Antum kalau nggak tahu jangan ngomong. Antum tahu? Di Quran surat Al-Kahfi
Anjing selonjoran aja. Ada di Quran surat Al-Kahfi. Anjing loh mas. Anjing itu dekat dengan orang soleh. Diabadikan oleh Quran jadi headline. Paham antum? Anjing loh. Pertanyaan saya, antum selonjoran masuk Quran enggak? Antum coba selonjoran. Ada enggak? Nama antum siapa? Ada enggak nama antum di Quran? Antum selonjoran gitu. Baca Quran surat Al-Kahfi. Anjing selonjoran aja mulia. Gara-gara apa? Dekat dengan Ashabul Kahfi. Lah antum bukan anjing, nggak pernah masuk dalam Quran, nggak usah merasa mulia lah. Paham? Jadi jangan ini Masya Allah, tarik tuing, cek Sunda Maya. Ya kalau ngomong orang Masya Allah, kafir, bid'ah, nggak boleh begitu. Mungkin dia belum paham. Baik-baik aja diingatkan, Afwan. Yang antum seperti itu, dalilnya mana? Oh dalilnya begini. Oh setahu saya, dalil itu begini. Oh gitu, iya. Jadi gini, dalil itu sebenarnya begini, udah dirojihkan, tapi sebenarnya oh gitu. Terus gimana bagusnya? Jadi begini, menurut saya harusnya begini. Kan enak gitu. Dia nerimanya enak, kita juga enak. Terus gimana? Makasih bimbingan antum. Saya sayang kamu karena Allah. Ana uhibbukum fillah. Aku cinta kamu karena Allah. Enak. Ini Masya Allah, Rabbi. Oh ini bukan itu, ini bukan. Semua 73 golongan. Terpecah menjadi 73 golongan. Yang satu yang masuk surga, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kamilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang lain Ahlus Sunnah wal Gagabah. Nggak bisa begitu. Jangan begitulah. Ya, udah nggak zaman. Orang kafir itu sekarang di depan antum LGBT. Kemarin Indonesia dapat kuncuran dana 1,7 juta US dollar. Untuk apa? Kampanye LGBT di Indonesia. Bukan hanya LGBT, negara melindungi, Komnas HAM. Kalau antum mengganggu orang LGBT, dia merasa terganggu, dia ngelapor ke Komnas HAM, antum kena pidana mas. Kenapa? LGBT di Indonesia dilindungi. Kenapa dilindungi? Pesan dari sponsornya, USAID dan yang lainnya. Musuh kita di depan mata. Kenapa kita malah cakar-cakaran? Ya, para sahabat, jangankan antum. Para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Mereka aja berselisih pendapat kok. Dan Rasul udah paham. Abu Bakar ngelihat orang nggak bayar zakat, perangi. Padahal Abu Bakar loh, radhiyallahu anhu. Umar malah enggak, orang yang nggak bayar zakat nggak diperangi, dan masing-masing punya pendapat. Ya terus kenapa? Terus kenapa kita yang bukan Abu Bakar, bukan Umar merasa melebihi mereka? Ya sudah biarkan. Beliau ngambil pendapat bahwa wudu itu 1 kali basuhan. Saya mengambil pendapat, enggak, ujung rambut saja sudah selesai. Kenapa? Ada juga dalilnya. Terus gimana? Ya sudah biarkan saja. Yang penting sama-sama ada dalilnya. Yang ngerti itu, yang kasihan itu, yang nggak tahu dalil dan nggak sholat. Ada baiknya kita ajak dia sholat daripada kita cakar-cakaran. Enggak, ujung rambut aja. Enggak bisa begini. Enggak bisa begini. Ya Allah Robbi. Sampai tarik-tarikan jenggot. Masya Allah. Kalau beliau ditarik, ada ditarik. Gua ditarik. Jadi jangan begitu. Saya sayang antum semua karena Allah. Janganlah. Di Surabaya ini juga saya dengar panas yang begitu-begitu. Tidak perlulah. Apalagi Jogja. Wah Jogja itu Masya Allah. Semua harokah ada di situ. Woi, sebutin aja. Ustadz harokah itu ada semua di situ. Ya, dan itu ustadz hebat semua di situ. Jogja itu tempatnya. Ya, sama. Bogor juga begitu. Bogor itu ustadz semua harokah ada di situ. Tapi adem-adem aja gitu. Ya. Jadi saya ingatkan sekali lagi, saya tambahkan apa yang Ustaz Sakti tidak sampaikan, saya sampaikan. Apa ini? Prinsip ukhuwah. Prinsip ukhuwah. Al-muslim ahul muslim. La yuzlimuh wa la yuslimuh. Jangan menzoliminya dan jangan juga mencelakakannya. Apa itu muslim? Muslim itu salim, selamat. Selamat dari apa? Selamat dari lisannya. Dan selamat dari tangannya. Selamat, gak boleh. Sibabul muslim fusukun wa qitaluhum kufrun. Mencaci, antum baru caci aja kok. Fasik, nggak boleh kita nyaci. Apalagi antum bunuh. Ya? Bunuh-bunuhan di Suriah sesama muslim. Di sini bunuh-bunuhan ya sesama muslim gara-gara pisah masjid. Antum tahu nggak? MUI kemarin ngasih berita Indonesia ada 389 aliran sesat. Itu PR kita 389. Yang di Makassar kemarin sholatnya telanjang bulat. Coba, gimana sedihnya kita mas? Gimana kita nggak nangis? Ada orang sholatnya bugil. Imamnya telanjang, makmumnya telanjang, masbuknya telanjang. Jangan dibayangin.
Kemarin ketangkap, keluar lagi. Buat lagi. Lia Eden ketangkap, keluar lagi. Begitu keluar dia bilang apa? Bilang sama Presiden Jokowi, di Monas nanti akan mendarat UFO. Stres ini. Dia bilang apa? Saya adalah ibu Al-Mahdi. Dari rahim saya lah lahir Al-Mahdi. Ini orang gila. Ada lagi 3 agama 1 Tuhan, baru keluar lagi. Edisi baru nih, new release. Antum harus download. Ya, apa namanya? Millah Ibrahim. Antum gak sholat Jumat, gak apa-apa. Nanti ganti sama sekolah minggu, boleh. Oh, Gavatar beda lagi. Gavatar itu gerakan apa-apa entar gitu. Ya, suruh sholat entar, suruh jilbab entar itu. Ada lagi apa? Syiah, ya, ada lagi apa? Jil, jil lebih ngiri lagi. Apa kata Ulil Absar Abdullah? Muhammad itu ngigau. Quran itu kitab igawan Muhammad. Itu kalau antum ikut kajian jil di hutan kayu, antum mau cincang-cincang orang jil mungkin. Apa kata mereka? Itu kalau mereka diskusi, mereka ngomongnya begini. Itu si Muhammad sama si Abu Bakar, si Aisyah tuh pakai si. Nggak ada pakai rahimahullah, minimal rahimahullah, tidak ada. Boro-boro kemudian radhiyallahu anhum ajmain, nggak ada. Itu si Muhammad, itu kan mengatakan begini pada saat itu karena waktu itu dia lagi sakit ayan. Dia bilang apa? Jilbab itu nggak wajib. Karena jilbab itu turunkan di Arab. Sekarang kan bukan Arab, ini Surabaya, maka jilbab nggak wajib. Ya udah antum jangan sholat karena sholat diturunkan di Arab. Ya udah antum jangan baca Quran, Quran diturunkan di Arab. Ya udah antum nggak usah Islam sekalian. Karena Islam diturunkan di Arab. Terus apa bilang? Profesor Musdah Mulia. Saya sebutin aja enggak apa-apa, boleh secara fikih. Apa kata Profesor Musdah Mulia? Lesbian, gay, biseksual, transgender boleh. Kenapa? Karena yang penting itu ketakwaannya, bukan orientasi seksualnya. Allah Karim, ini di depan mata antum. PR kita berat, jangan begini. Kalau begini nggak selesai. Ya, jadi ini yang ingin saya tambahkan. Saya greget banget. Bab ini saya greget banget. Benar-benar greget banget. Kenapa? Karena gara-gara begini tuh orang jadi Masya Allah, pisah masjid, pisah macam-macam. Ya, bahkan istri sama suami cerai. Gara-gara apa? Beda harokah. Ya, beda harokah, cerai. Antum tahu Indonesia, BKKBN kemarin mengeluarkan berita. Setiap 1 jam, 4.000 perceraian di Indonesia. Coba, ini udah berapa jam kita? Berapa ribu yang udah cerai? Ya, nikah 3 bulan cerai, nikah 3 bulan cerai. PR kita banyak, Mas, Mbak. PR kita banyak. Saya itu, ini udah capek ngerjain PR umat. Tolong bantu kami. Beliau itu keliling ke Pakistan kemana, ngerjain PR umat ke Papua. Saya itu sahabat dekat Ustadz Fadlan Garamatan, dai pedalaman Papua. Kapan-kapan kita undang ke sini. Sahabat dekat banget. Di sini bekas panah, di sini bekas tombak. Jalan kaki 3 bulan ke pedalaman. Mengislamkan ribuan suku-suku pedalaman. Kita baru ngislamin 1-2 orang aja heboh. Beliau ribuan suku. Yang tadinya pakai koteka, sekarang sahadat. Yang tadinya bertelanjang dada, sudah berangkat haji. Tadinya perempuan-perempuannya menyusui babi di susu kanan. Menyusui manusia di susu kiri. Jadi manusia sama babi sepersusuan. Coba. Ustadz Fadlan masuk ke pedalaman, lah kita nggak ada. Masya Allah Mas, enak banget dakwah di kota. Dikasih makanan, dikasih minuman, pulang diganti-ganti transport. Pesawat tinggal milih Ustadz mau apa, Garuda ada, Batik ada, pilih yang mana. Enak banget, Ustadz di pedalaman. Wah Allah, antum belum ngerasain. Beliau apa? Melahirkan di pedalaman, kata Ustadz Fadlan. Itu nggak pakai gunting Mas, pakai bambu. Pakai bambu dipotong, nah gitu. Dimandikan dengan minyak babi. Mereka nggak mengenal Allah. Antum celah saya, antum celah beliau. Apa gitu? Emang antum siapa? Emang antum udah berbuat apa untuk dakwah ini? Ya, kita semua lelah letih membangun la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau ada kurang-kurang, ya wajarlah manusia. Fahamilah, maklumi, kita satu rahim. Kenapa antum kemudian jadi begitu? Itu yang saya nggak ngerti gitu. Ya, jadi ini pesan saya buat antum semua. Saya sayang sama antum karena Allah. Nggak boleh begitu. Ini cadar. Cadar. Kayak ninja Hattori katanya. Coba. Jangan dicela. Walaupun cadar, itu ada dalilnya. Meskipun perdebatan di kalangan ulama. Udah, ulama berdebat. Lah antum belum level ulama, debat. Ngapain? Di Facebook sampai 73 komentar. Ngapain?
Akhirnya apa? Hina-hinaan gurunya. Oh, Syekh Anu kan begini, Syekh Anu begini. Biadab itu Syekh lu. Lu yang biadab, bajingan lu. Oh, coba bayangin coba. Astagfirullah. Itu namanya orang kurang piknik. Antum piknik deh sekali-kali ke Jogja, biar fresh gitu. Di Solo juga banyak tempat-tempat wisata kuliner, biar nggak berasap. Jangan gitu. Kita ini saudara. Kalau saya salah, panggil baik-baik. Ustadz Fatih, punten. Tadi penyebutan kha itu salah Ustadz. Semestinya lafaz kha ini bermakna ini huruf ini. Makna huruf ini itu begini Ustadz. Jadi mohon maaf Ustadz, kalau boleh nanti ke depan diedit Ustadz. Cakep. Ngingetinnya nyintin sayang gitu. Enak. Ini di depan forum. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, menurut saya antum gak pantas ngomong begitu. Antum menurut Imam Anu, begini, antum coba bayangin. Sebenar apapun antum jatuhin orang di forum, gak bagus. Ada gak baiknya? Tarik tangannya. Mas, sebentar ngomong di belakang. Apa? Afwan mas, dalilnya tadi tuh doif. Tolong jangan dipakai lagi. Kenapa? Karena begini. Kan enak ya? Enak gak? Enak. Indah gitu loh. Daripada antum jatuhkan orang di depan forum. Ada begitu. Saya sering itu. Berdiri. Istighfar, dia bilang, astagfirullah. Kita juga bingung. Belum apa pada istighfar, katanya. Antum ini finnar, katanya. Wah, finnar. Kita kebayang. Dia kayak pegang gembok sama kunci neraka gitu loh. Ya Allah, Rasul kita yang udah pasti-pasti masuk surga. Enggak pernah gitu-gitu banget gitu loh. Antum istighfar, katanya. Istighfar. Apa? Emang gua ngomong apa gitu? Ya, jadi ini sedikit pesan saya. Saya nggak tahu, jangan-jangan ini pertemuan saya terakhir sama antum. Ya, saya cuma pesan, umat ini terlalu besar, Ada 1,8 miliar umat kita. Lihat Palestina, lihat kemarin rapat OKI, nggak menghasilkan apa-apa, buang duit aja. Lihat bagaimana penguasa muslim menyembelih para ulama di Mesir. Lihat Islam Karimov memelihara, menangkap para ulama, menjebloskan ke penjara, merebus mereka. Lihat dunia, jalan-jalan, piknik. Lihat penguasa Suriah, dia mengatakan apa? La ilaha illallah, Basar Asad. Dia sembelih semua para ulama di sana, sampai kita di sana makan kucing. Bahkan majelis fatwa ulama Syria boleh makan kucing. Kenapa? Gak ada makanan lain, Mereka makan kucing, mereka makan rebusan rumput. Antum di sini, Masya Allah. Antum lihat Palestina, mereka meregang nyawa. Sholat mereka bukan 5 waktu, 6 waktu. Habis subuh, mereka sholat jenazah. Habis asar, mereka sholat jenazah. Habis isya, mereka sholat jenazah. Antum, apa yang antum lakukan? Antum celah sahabat antum yang mengirimkan pakaian. Antum celah sahabat antum yang mengirimkan pasukan jihad. Antum ngapain? Antum ini Masya Allah. Jangan begitu, gak baik begitu. Ini saya ingatkan bukan apa-apa. Ini jadi tragedi. Dan Barat tahu betul itu. Itu strategi untuk diadu domba. Dikeluarkan buku, didanai. Untuk apa? Untuk hantam. Felixio itu buat buku. Udah putusin aja. Dibuat oleh orang Islam liberal. Dear Felixio, bantahan terhadap buku udah putusin aja. Apa yang salah dari udah putusin aja? Udah putusin aja itu kami buat, itu supaya antum gak pacaran. Malah dia bilang apa? Pacaran gak apa-apa, asal niatnya lillahi ta'ala. Coba bayangin. Gimana pacaran lillahi ta'ala? Maksudnya kalau bismillah, kalau mau cium baca bismillah gitu. Terus kalau udah dapat, gitu terus alhamdulillah gitu. Ya janganlah begitu. Udah putusin aja. Antum jangan menghina, antum gak punya karya, jangan ngomong. Udah putusin aja tuh mega bestseller di Gramedia, Mas. Itu sudah cetakan ke-13. Itu karya orang tuh kalau karya netesin air mata, netesin darah mungkin untuk buat karya. Antum bukan punya karya, nyaci orang. Jadi jangan begitu, nggak baik. Ini saya ingatkan, saya sayang sama antum sekali lagi. Jangan sampai begitu. Jangan begitu. Umat ini apa kata Allah? Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Wa ana rabbukum fa'buduni kata Allah. Aku Tuhan kalian, maka sembah aku. Umat kalian umat yang satu. Jangan merasa paling berhak memiliki Islam, paling berhak memiliki surga. Enggak baik begitu. Kalau memang saudara antum salah, ingatkan dengan cara yang baik. Ya, beliau bilang tadi malam lagi makan. Apa kata beliau?
Ustaz saya pengen kunjungi Saiful Jamil, kasihan orang-orang seperti itu belum dikunjungi. Saya bilang, iya saya juga kesibukan sendiri karena lupa ngunjungin beliau. Harusnya saudara-saudara kita begitu itu dideketin dengan cinta. Itulah terhantarlah, asbablah hidayah. Makanya sekarang Masya Allah banyak artis-artis berubah. Kenapa? Lagi orang down, justru di situ diambil. Kalau lagi gini mah lupa dia. Lagi begini itu paling enak masuk. Oh paling enak tuh ngangkatnya. Jadi jangan hati-hati bicara, hati-hati bicara. Apa kata Rasulullah SAW? Cukup seseorang itu dikatakan pendusta jika dia menyampaikan setiap apa yang mereka dengar. WA, hati-hati WA. Dapat berita sebar. Katanya Ustadz Fatih Karim gini, sebar. Katanya Ustadz Salman begini, sebar. Jangan, cerna dulu, betul nggak ya? Ada nomor telepon Mas Salman kok, telepon ah. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Iya ini saya dapat WA. Katanya antum kemarin gini. Enggak Ustadz, enggak benar Ustadz. Itu beritanya enggak benar. Oh gitu, ya baik. Antum kewajibannya apa? Buat WA, tandingan. Saya sudah telepon Mas Salman dan beliau menyatakan kepada saya tidak benar berita yang beredar itu. Itu fitnah terhadap beliau. Wajib bagi antum. Kenapa? Melindungi aib saudara antum sendiri. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka dia akan ditutup aibnya oleh Allah di dunia dan di akhirat. Antum aibnya kalau dibuka gimana? Malu Mas. Jangan. WA sebar, semua WA sebar. Ya, saya pikir itu. Yang lain tadi sudah diingatkan Ustaz Salman. InsyaAllah saya mengingatkan sedikit tentang ukhuwah. Jangan sampai harokah antar harokah ini malah muncul perpecahan, bunuh-membunuh, caci-mencaci, dan justru menjauhkan kita semakin jauh dari Allah, semakin jauh dari Quran. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan jaza. Terima kasih atas apa yang Ustadz Fatih dan Ustadz Salman sampaikan, begitu meneduhkan dan begitu menenangkan.